Dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini ya. Sebuah pujian kita angkat untuk Tuhan. Dia yang luar biasa yang kita sembah di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan bawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan di malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dan sementara pujian ini dinyanyikan, semua mic harap dimatikan. Sehingga kita bisa menikmati pujian malam ini ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh Jesus Christ, Jesus, we love you Jesus. You are my Lord and King. You are my Redeemer. Mari angkat suaramu bagi Tuhan di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi. Haleluya. 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 Bersama katakan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kidalaba yadaba sidalaba. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kidana bayana masyidana ba. Haleluya. Haleluya. Semuanya angkat suara bagi dia. Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Haleluya. 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 Bersama katakan haleluya. 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 Hallelujah. Jesus, we love you. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise the Lord. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Besar kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat dalam hidup kami semua. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu dicurahkan bagi kita semua malam ini. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Oh, 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 oh. Ku sujud menyembah Yesus, ku menyembah. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami mengagumi Engkau malam ini. Oh, oh, oh,
Mari katakan sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama angkat suara bagi Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan, kami kagumi Yesus, Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami sujud hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, oh, selamanya ku kagum akan Engkau. Ini doa kami, ku kagum akan Engkau. Yesuslah Tuhan, sembah Dia. Yesuslah Raja, segala bangsa menyembah. Yesuslah Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Amin ya. Praise God, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kita sekalian. Dan mari Bapak Ibu semuanya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Oke, selamat datang Pak Handi dan Bu Angel ya. Selamat datang Ko Anto sudah bersama kita malam ini. Dan baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan di malam Terima ini. kasih, Dan malam juga Pak selamat John. malam Ko Anto, sehat ya di sana? Ya, ini gatal-gatal Pak John, sama cucu sama aku gatal-gatal semua ini. Baik, kita akan mendoakan ya supaya kuasa Tuhan Amin, akan amin. menjamah Ko Anto ya. Nanti Bu Ong nanti mendoakan teman-teman kita ya, termasuk Pak Anto malam ini. Amin, amin. Dan Pak Handi, selamat malam. Apa kabar Pak Handi, Bu Encel? Baik, Pak John. Puji Baik Tuhan. ya, sudah lama kita Luar nggak dengar biasa. suaranya ya. Oke. Baiklah, oke nanti Pak Handi nanti siap ya untuk Sabtu ya, kita akan jadwal bersama dengan Bu Angel ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, dan setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan peneguhan firman oleh Cifung
dari kota Surabaya. Haleluya. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, yang kami sembah setiap saat ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, urapi kami semua Tuhan. Urapi PS John Sarbunan ya Tuhan Yesus, yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya setiap saat bagi hidup kami dan untuk orang lain. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus bahwa Bapa juga telah memelihara hamba dari rumah sakit Tuhan Yesus. Saat tadi hamba akan mengambil SWL ya Tuhan Yesus. Bapa telah bercampur tangan Tuhan di dalam pengerjaan ini ya Tuhan Yesus. Sehingga hamba boleh tiba di sini Tuhan tepat pada waktunya untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Urapi kami semua saat ini Tuhan Yesus, di malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi Ya, PS Yesus. ya Tuhan Yesus, agar dia memberikan firman-Mu ini bagi kami. Kami mengerti untuk kehidupan kami. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan ya firman Tuhan di malam ini. Dan sebuah renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, saya percaya tentu pasti indah ya bagi kita sekalian. Yang perlu kita renungkan di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Oke, kita akan lihat ya sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-309 ya. Besok pagi kita tiba di serial yang ke-310. Haleluya. Oke. Dan kita akan lihat tema kita di malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam Kristen sejati ya. Kalau kemarin malam kita lihat kemuliaan Allah dalam saudaraku yaitu prioritas sejati ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja juga bagi kita sekalian. Oke, dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini ada di Surabaya, orang tua kita terkasih ya. Kita doakan selama mereka ada di Surabaya bisa bersama dengan kita dan saatnya nanti mereka akan kembali ke Jerman. Sebelum kembali ke Jerman paling tidak kita akan ketemu lagi dalam ibadah berikutnya yang akan datang untuk dalam sebuah acara retreat ya. Kita doakan supaya semuanya lancar dan bisa memberkati kita semua ya pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. 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 Praise God ya. Haleluya. Wow. Oke, Bapak Ibu, kita doakan acara retreat kita di bulan Juli. Kita doakan supaya atas perkenanan Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita berdoa supaya lewat acara ini semua umat Tuhan ya dilawat Tuhan luar biasa. Dan nanti tanggal 25 Bapak Ibu kita akan ketemu juga di sana di tempat Ibu Linda Effendi ya di Pondok Chandra Indah untuk kita menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di sana. Amin ya. Haleluya. Dan bagi yang di luar Pulau Jawa, yang di luar negeri pun bisa ikut lewat Zoom ya, online. Bahkan yang di luar kota Surabaya pun bisa lewat Zoom online ya. Oke, praise the Lord. Ya Tuhan memang layak kita sembah, katakan amin ya. Haleluya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama langsung lihat firman Tuhan malam ini ya. Dan inilah tema kita, kemuliaan Allah dalam
Kristen sejati. Amin ya, haleluya. Oke, dan kita akan lihat dulu apa itu Kristen sejati, bukan Kristen progresif ya, Kristen sejati. Itu seperti apa? Kita lihat dulu ayatnya, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan cinta, tetapi roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata karena telah ternyata. Ternyata apa? Nah ini dia. Bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara-saudara, namanya surat itu kan dia memang perlu dilihat karena dia terbuka dan dibaca ya. Dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, Paulus dan tim pelayanannya ya. Ditulis dengan tinta, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Roh dari Allah yang apa? Yang hidup. Amin. Bukan Allah yang mati ya. Bukan pada loloh batu. Seperti Musa dapat ya 10 perintah Allah pada loloh batu. Melainkan pada loh-loh daging ya di dalam diri kita. Yaitu di dalam hati manusia. Oh, inilah Kristen sejati. Kristen sejati dia adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca, karena yang dibaca itu akan mengandung banyak makna, banyak pesan-pesan untuk bisa dipahami dan dimengerti, saudaraku. Inilah Kristen sejati, saudaraku. Firman itu sudah tertulis di dalam hatinya, saudaraku ya. Oke, dan semua kita ingin menjadi saksinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan kita akan lihat, saudaraku, ini bagian penting ini tentang Kristen sejati. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Kristen sejati yang siap apa? Yang siap menjadi surat Kristus terbuka dan dapat dilihat dan dibaca banyak orang. Kenapa? Karena firman telah tertulis di dalam loh hatinya. Nah, orang-orang Kristen sejati itu dia meyakini bahwa firman yang dia dengar itu telah tertulis di dalam hati nuraninya. Dan kalau sudah tulis dalam hati nuraninya, itu tidak bisa hilang, saudaraku, ya. Dan Tuhan suka itu, firman yang kau dengar itu ada di dalam hatimu. Nah, salah satu kenapa orang itu bisa berdosa kepada Tuhan, karena firman itu tidak dia simpan dalam hatinya. Firman yang dia dengar dari telinga kiri keluar di telinga kanan. Sebaliknya dia dengar di telinga kanan keluar di telinga kiri, saudaraku. Jadi tidak ada satu firman pun yang tersimpan, yang tertancap dalam hatinya. Itulah sebabnya, saudara, karena firman tidak ada di dalam hatinya, membuat orang itu dapat mulai bimbang, mulai khawatir, mulai cemas, mulai kecewa, mulai terluka, mulai sakit hati, mulai penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, semua ada di dalam hatinya. Dan itu yang membahayakan dirinya, membuat dia berdosa kepada Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Kalau kemarin malam kita sudah bicarakan tentang kemuliaan Allah dalam teladan sejati, malam ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam Kristen sejati. Nah, Kristen sejati itu dia benar-benar memiliki sebuah kesaksian yang bisa dilihat, dibaca, didengar, suatu dimaknai dalam kehidupan ini. Katakan amin ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting bagi kita sekalian, suatu. Saudara-saudara, Yesus memang sudah naik ke sorga secara fisik. Yesus tidak ada lagi di bumi. Tapi firman-Nya, perkataannya itu ada di dalam hidup kita. Jadi ketika orang bisa melihat Kristus, itu mereka lihat Kristus nyata dalam hidup kita. Itulah Kristen sejati, dia memberikan teladan yang sejati. Katakan amin ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudara sekalian, di dalam Roma pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, dari ayat-ayat ini saja, Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Akan sangat membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Akan membuat hati kita, saudaraku, bahagia. Anda tahu kenapa?
Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Amin, saudaraku, mengerti, katakan mengerti. Karena di luar sana, kenapa kita mengerti? Karena di luar sana terlalu banyak orang Kristen, umat Tuhan, yang tidak mengerti, meskipun mereka ini salah satu terdaftar pada anggota gereja tertentu, mereka pelayanan di gereja tersebut, namun banyak dari mereka yang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam, saudaraku, yaitu Kristen sejati, soal kasih Tuhan ya. Sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka ini adalah yang Tuhan inginkan mereka menjadi Kristen sejati, Kristen yang menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh banyak orang, saku. Yang orang lihat adalah sesuatu yang buruk padanya, yang orang baca sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak baik dalam hidupnya. Nah, ini, saudaraku, bukan Kristen sejati, tapi Kristen yang bermasalah, Bapak Ibu sekalian ya, dia menjadi troublemaker. Kristen sejati, dia akan menjadi history maker, dia pembuat sejarah, saku. Dia bisa mengubah keadaan dari apa? Dari tingkah lakunya, saudaraku. Yang dulunya haleluya, sekarang jadi haleluya. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus. Yang dulunya alkohol, sekarang Alkitab. Amin, saudaraku. Yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Nah, itu Kristen sejati. Yang dulunya tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Yang dulunya tidak suka beribadah, sekarang suka beribadah. Yang dulunya tidak suka melayani, sekarang suka melayani. Amin. Itu Kristen sejati. Yang dulunya ijir-ijiran dengan Tuhan, pelit, medit, kikir, hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi setelah hidupnya diubahkan Tuhan, dia menjadi orang yang murah hati, suka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu Kristen sejati. Yang dulunya penuh dengan kedendaman, kemarahan, kebencian, sakit hati, sekarang penuh dengan kasih dan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya. Itulah orang Kristen sejati. Katakan amin. Ya, dan orang Kristen sejati hatinya selalu lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Hatinya selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Itu Kristen sejati. Rasanya sebelum dia tidur dia tidak bisa berdoa, rasanya dia nggak enak. Dia perlu berdoa dulu sebelum dia tidur. Itu Kristen sejati. Nah, pada waktu dia mau tidur dia juga rindu sekali untuk dengar firman Tuhan lagi. Meskipun dia sudah dengar dalam ibadah Zoom, dia ingin dengar firman Tuhan, dia baca lagi Alkitab. Itu Kristen sejati. Dan pada waktu dia tidur, hatinya selalu melekat pada Tuhan. Hatinya selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Daud berkata, aku tidur tapi rohku bangun. Orang Kristen sejati walaupun secara fisik, dia tidur karena mungkin dia butuh istirahat, melepaskan kelelahan, melepaskan kepenatan. Tapi hatinya itu selalu ingin terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu Kristen sejati. Ya, dan Kristen sejati dia akan berkata begini, Tuhan, aku ingin cepat besok bisa beribadah lagi kepadamu. Aku ingin selalu dekat dengan Engkau. Aku ingin selalu mendengar akan firman-Mu. Aku ingin selalu mengenal pribadi-Mu. Itu Kristen sejati. Katakan amin ya. Kristen sejati itu Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah nampak di dalam dirinya ya. Oke, yang dulunya orang lihat dia jelek, buruk semua. Sekarang orang lihat dia itu, dia menjadi berkat, menjadi kesaksian. Luar biasa. Amin. Dia menjadi sesuatu yang positif bagi orang lain. Dulunya negatif semuanya, saudaraku. Dulunya orang benci kepada dia. Tapi setelah menjadi Kristen sejati, orang begitu sayang kepada dia. Orang begitu merindukan dia. Orang begitu, saudaraku, mereka diberkati dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dia lakukan. Itu Kristen sejati. Katakan amin ya. Oke, saudara, dan ini kita akan lihat saudaraku ya, tentang 3 ciri dari Kristen sejati. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ada kata tidak di sini. Tidak apa saudaraku? Dia tidak mencari yang lain, tetapi dia mengejar. Dia mengejar apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera di dalam dirinya. Mari kita lihat ya. Roma 14 ayat 19. Ya, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Amin. Yang dulu dia kejar uang, nomor satu uang dulu. Rasanya kalau nggak punya uang bingung yang setengah mati. Rasanya kalau tidak punya uang, tidak pegang uang, saudaraku, hatinya susah, saudaraku. Hatinya sedih, hatinya dalam keadaan, saudaraku, benar-benar menderita. Maka dia kejar yang pertama-tama uang dulu. Siapa yang nggak butuh uang? Siapa yang nggak perlu uang, saudaraku? Saudara, jemaat butuh uang, pendeta juga butuh uang, tapi bukan itu nomor satu yang kau kejar. Saudaraku, orang di luar sana banyak mengejar, saudaraku. Mereka mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar pekerjaan yang terbaik, mengejar apa yang bisa mereka dapatkan, saudaraku. Dan setan paling paham, setan ngerti kelemahan manusia itu ada di Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah itu maksudnya di Kampung Tengah, masalah perut ini, saudaraku. Orang kalau sampai hidupnya itu, saudaraku, mementingkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani semata-mata melebihi dari kepentingan Allah, maka itu paling membahayakan dirinya, ya. Ada banyak orang, betul dia kejar harta, dapat harta, tapi hatinya kosong. Dia kehilangan damai sejahtera, dia tidak bahagia dalam hidup ini. Hidupnya dalam keadaan kosong, saudaraku, dan hidupnya itu Bapak Ibu dia mencari kedamaian, tapi hatinya nggak tenang, saudaraku. Uang dia punya, harta dia punya aset di mana-mana, tapi hidupnya tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan ingin saudara seperti itu? Tidak. Tuhan ingin engkau bahagia, Bapak Ibu sekalian. Kristen sejati itu dia tidak mencari yang lain, tapi dia itu mengejar apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera dalam dirinya, saudaraku. Nah, caranya gimana, saudaraku? Lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Yesaya, ada juga di Yesaya 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, orang Kristen sejati, untuk dia bisa mendapatkan damai sejahtera, kuncinya adalah dia memperhatikan firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dengan seksama, bukan sambil lalu, bukan nyambi, saudaraku. Dia dengar firman Tuhan dengan serius, saudaraku. Dia perhatikan dan dia lakukan itu, sehingga apa yang terjadi? Damai sejahtera itu digambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita pernah lihat sungai yang kering? Itu benar-benar tidak ada kehidupan, ya. Tapi kalau soal lihat sungai yang berair, itu ada kehidupan di dalamnya, saudaraku. Ya, dan kebahagiaannya itu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah Kristen sejati. Rahasianya adalah dia memperhatikan firman. Katakan amin. Saudaraku, saudara, Tuhan juga ingin kita juga mendapatkan harta kekayaan, harta duniawi, harta materi, harta keuangan. Tuhan ingin kita dapatkan itu. Tapi itu bukan nomor satu yang kita kejar, saudaraku. Alkitab berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, tidak terkecuali, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau punya 5, Tuhan tambahkan jadi 10. Engkau punya 100, Tuhan tambahkan jadi 500. Jadi akan ada multiplikasi dalam kehidupanmu. Ketika engkau mengejar, saudaraku, apa yang Tuhan mau, yaitu damai sejahtera. Katakan amin, ya. Ini ciri yang pertama dari Kristen sejati. Mari kita lihat ciri yang kedua dari Kristen sejati, siapa dia? Yang kedua, ada kata tidak juga. Tidak apa, saudaraku? Ini dia. Dia tidak memiliki niat, ya, niat sama sekali untuk merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Nah, seringkali makanan ini menjadi masalah, saudaraku, ya. Kita akan lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-20. Roma 14 ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Amin. Nah, ini dia, saudaraku. Makanan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau bisa menikmati dengan hati yang bersyukur, itu nikmat. Tapi kalau engkau menikmati dengan tidak hati bersyukur, itu bukan 4 sehat 5 kolesterol, tapi bisa bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 kolesterol, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan ingin Bapak Ibu engkau mengerti, memahami tentang Kristen sejati itu. Yang kedua, dia tidak memiliki niat yang
saudara niat sama sekali untuk apa? Merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan, ya. Di ayat-ayat sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang jangan membuat saudaramu itu tersandung, ya, gara-gara makanan, ya. Dan memang firman Tuhan bilang kita tidak boleh menghakimi orang yang makan, dan orang yang tidak makan pun kita tidak boleh menghina, ya. Karena semuanya dia lakukan untuk Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan ketika dia pelayanan di daerah tertentu, dan memang daerah itu memang mereka itu punya tradisi, mereka tidak makan daging, ya, daging satu hewan tertentu, dan memang hamba Tuhan itu tidak makan hewan tertentu selama dia ada di situ, ya. Hewan yang mereka maksudnya itu tidak makan. Nanti kalau dia sudah keluar daerah itu baru dia boleh makan, saudaraku. Karena dia ingin menjadi sosok Tuhannya, dia ingin menjadi berkat bagi lingkungan sekitar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 14, kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi soal apa? Pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita Roh Kudus, ya. Apa artinya orang makan enak tapi hatinya itu tidak damai, ya? Penuh dengan perbantahan, penuh dengan berbagai macam kebencian. Saudaraku, makanan yang dia makan tidak nikmat, ya. Meskipun kalau makanan yang dia makan sederhana, mungkin ketela pohon, ya, saudaraku. Itu makanan yang sederhana, tapi dia bisa makan dengan hati bersyukur. Itu makanan itu nikmat. Katakan amin, ya. Haleluya. Nah, ini dia. Yang kedua, mari kita lihat. Yang ketiga, ciri dari Kristen yang sejati itu apa, saudaraku? Yang ketiga, saudara, ada kata tidak juga. Tidak apa, saudaraku? Ini dia. Dia tidak menjadi batu sandungan untuk saudaranya saat dia makan daging dan dia minum anggur. Mari kita lihat Roma 14 ayat 21. Ya, Roma 14 ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Amin. Amin, saudaraku, ya. Ada orang memang tersandung gara-gara makanan dan minuman ini. Namun Tuhan ingin, saudaraku, orang Kristen sejati ini dia tidak menjadi batu sandungan, ya, untuk saudaranya saat dia makan daging dan minum anggur. Kalau sekiranya sebisanya engkau bisa menghindari hal tersebut, maka engkau bisa jadi berkat bagi orang lain, ya. Di orang-orang yang tidak makan dan tidak minum anggur itu, saudaraku. Engkau bisa menjadi kesaksian, ya, kesaksian sejati dalam dirimu. Nah, kita lihat dari 3 rahasia iman ini, sekarang apa hasilnya bagi orang Kristen sejati yang melakukan 3 hal tadi? Tidak apa? Yang pertama tadi ada kata tidak, mencari yang lain, ya, tetapi dia mengejar apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera dalam dirinya. Yang kedua apa? Tidak apa? Tidak memiliki niat sama sekali untuk merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan, ya. Saudara, ini penting sekali dalam kehidupan kita sekalian. Oke. Ini ada bocor ini, ya. Oke, sebentar ini. Untuk rumah Samuel ganteng. Kalau orang itu yo wedi. Kentutan ngono kok pingsan. Ini ada bocor ini. Makanya coba enggak ngentot. Opo itu? Itu bukan hal terpuji. Oke, ada bocor sebentar. Bocor halus itu, Pak John. Ya, bocor halus ini, ya. Ya, ini bocor ini, nggak sadar, ya, suara terdengar. Oke. Mari kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dia. Yang ketiga, tadi kita sudah bahas, ya, ada 3 hal. Oke, selamat datang Cicuni. Orang percaya. Ya, ini dia hasilnya, ya. Oke. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia menikmati yang berguna. Untuk apa? Untuk saling membangun. Mari kita lihat, ya, Roma 14 ayat 19. Haleluya. Ya, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Amin. Amin, ya. Sebab itu marilah, ada sebuah kata ajakan, marilah kita apa? Kita mengejar apa, saudaraku? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, katakan amin. Dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini, saudaraku,
Dia tidak sadar tentang Kristen sejati sehingga dia tidak saling membangun. Yang cuma ada adalah apa, saudaraku? Yang cuma ada adalah saling menjatuhkan, saling menghancurkan, saudaraku ya. Itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati dia saling membangun. Mungkin ada yang lemah perlu dikuatkan, ada yang susah dihiburkan, ada yang dalam persoalan didoakan, Bapak Ibu sekalian ya. Itu Kristen sejati seperti itu. Oke, karena itu sangat berguna yang membangun orang lain. Dan kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghindari apa, saudaraku? Dia menghindari perbuatan celaka bagi orang lain itu tersandung. Kita lihat ya, ayatnya Roma 14 ayat yang ke-20. Ya. Roma 14 ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Amin. Siapa yang celaka, saudaraku? Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi kalau ada orang membuat orang lain tersandung dengan makanan, nah itu celaka, Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu Kristen sejati dia akan menghindari hal ini, saudaraku. Tapi kalau Kristen tidak sejati, dia langsung terobos aja, saudaraku. Dan itu merugikan dirinya sendiri. Namun Kristen sejati, dia kalau lihat ada bahaya, dia kalau lihat ada musibah malapetaka, dia menghindar ya bahaya itu. Tapi orang Kristen yang tidak sejati, dia jalan terus dan akhirnya dia jatuh ke dalam musibah itu. Saudara, ini dia ya hasil yang kedua bagi orang percaya taat pada firman, dia menghindari perbuatan celaka bagi orang lain tersandung. Dan yang ketiga yang terakhir, ini dia, dan Cifung akan berdoa buat kita semua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak jadi batu sandungan untuk saudaranya. Mari kita lihat ya, Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Amin. Amin ya. Atau sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Terkadang orang menjadi batu sandungan membuat orang lain tidak bisa melihat Yesus nyata dalam hidupnya ya. Sehingga mereka tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Seorang Mahatma Gandhi, tokoh agama Hindu di India. Dia pada waktu itu, saudara, karena dia orang India, kulit hitam ya, saudaraku. Dia mau masuk ke dalam sebuah gereja, dan pada waktu itu di situ ditulis ya, bertuliskan white only, hanya untuk orang-orang berkulit putih saja. Saudara-saudara, padahal dia sudah begitu cinta kepada Yesus, dia kagum dengan ajaran-ajaran Yesus dalam kitab suci yang dia baca itu, saudaraku. Dan dia ingin masuk ke gereja, tapi orang-orang Kristen pada waktu itu, orang di gereja, mereka menghalangi dia masuk dengan gara-gara tulisan itu. Ya, white only, hanya untuk orang-orang kulit putih. Dengan kata lain, orang kulit hitam tidak boleh masuk, saudaraku. Nah, sejak itu dia kecewa sekali dengan kekristenan, saudaraku. Dan dia pulang ke negaranya dan dia bangun, saudaraku, agama Hindu itu ya. Bapak Ibu, karena itu malam hari ini kita belajar untuk bisa menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini, dan doa ini silakan akan dinaikkan oleh Cifung bagi kita semua. Haleluya. Ya, Cifung bisa menaikkan doa ya bagi. Halo Cifung, oh rupanya Cifung mungkin ini masalah signal ya. Oke, baiklah. Ya, kita akan berdoa sekali lagi, saudaraku, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Dan Ibu Yeti akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam. Terima kasih Pak John. Shalom buat Bapak Ibu semuanya yang Ya, terkasih. shalom. Mari kita berdoa. Shalom. Ya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama
Bapak Ibu yang terkasih dalam gereja CLCC. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkatilah doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk kesibukannya, untuk saat ini bila ada yang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah ya Tuhan, agar Bapak Ibu yang terkasih bisa hadir mengikuti ibadah CLCC di hari ini atau besok pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah ya Tuhan ibadah Zoom ini ya Tuhan. Kami mohon berkatilah untuk doa di malam hari ini ya Tuhan, Ya Yesus. agar kami dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti untuk doa yang sangat indah pada malam ini sudah dinaikkan dari kota Kediri. Dan memberkati Bu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini ada di Surabaya. Iya, terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih kepada Pak Franky yang telah membawakan doa firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Yeti Sulistiono yang telah membawakan pendakwaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang di dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menuliskan di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala di doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan setia melakukannya setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya bukan dari kesehatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Ongyo Kim dari Ibu Ongyo Kim. Ya, terima kasih Bu Rosalin, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, Saya shalom. menyampaikan doa prophetik 1 buat bangsa dan negara, prophetik 2 buat gereja CLCC yang diakhiri dengan I receive. Amin. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Doa prophetik. Ya. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan. Kemanusiaan semuanya sudah berakhir.
I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes, karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani besar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Dan nanti setelah pengumuman, Cipung akan bersaksi ya. Ya, Cipung akan memberi kesaksian setelah pengumuman. Silakan Bu Rosalin, host kita yang luar biasa. Mic bisa dibuka, Bu Ros. Terima kasih kepada Ibu Ong Jokim menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sustiorini. Akan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Ros. Salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat, doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan.
Mari bergabung merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka dan menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 8427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, host bisa buka mic-nya, Bu Ros. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan selanjutnya mungkin Cik Fung akan membawakan kesaksian. Kita dengar kesaksian Cik Fung. Kesaksian. Ya, Cik Fung bisa buka mic. Halo Cik Fung. Sinyal Pak John. Ya, mungkin sinyal ya. Ya, halo Cifung. Oke. Ya, ini Cifung. Silakan. Kita dengarkan kesaksian Cifung ya. Ya. Ya, silakan Cifung mau bersaksi. Halo Cifung, Shalom. Bisa dengar suaranya Cifung? Itu di halaman depan Cifung yang ada gambar ini ya. Saya tunjukkan ya Cifung ya. Oke. Ini teman-teman kalau ada seperti ini, itu nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, misalnya begini teman-teman ya. Kalau sekiranya ada seperti ini, teman-teman bisa cek aja. Misalnya ada gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya depan layar monitor. Nah, ini bisa digeser ya, bisa geser ke kiri ya. Nah, seperti ini baru bisa Bapak Ibu ya. Itu bisa diketuk baru digeser. Jadi suaranya bisa muncul ya, seperti itu. Oke, Cifung, halo, bisa dengar suara saya? Halo, Cifung, bisa dengar suara saya? Apa mau bersaksi malam ini? Oke, mungkin sebelum Cifung bersaksi kita kunjungi dulu Cisiane ya, Cisiane, Shalom. Kita ingin tahu kabarnya mamanya gimana, Ibu Lopiun. Nah, kita doakan ya mamanya Cisiane ya.
Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan, dan Tuhan selamatkan hidupnya. Itu penting. Selamat malam, Cisiane. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin nanti malam ini kita akan langsung berdoa ya kepada teman-teman yang dalam pergumulan. Silakan yang mau menyampaikan permohonan doa langsung open mic. Pak John. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ya, saya baru selesai dari rumah sakit Ya. RSL. Ya. Semoga nanti pemeriksaan berikutnya ini semua berjalan baik dan Tuhan memberikan kesembuhan ini, Pak John. Amin ya, kita doakan Pak Frans Angki ya. Tapi sudah dikeluarkan yang kotoran-kotorannya. Ya, sudah ditembak tadi, Pak John, sudah ditembak. Oh, sudah. Oh, ya. Tapi jalan lancar ya. Ya, jalan lancar, Pak John. Semua Puji Tuhan. Amin ya. Tolong doakan anak saya, Pak John. Siapa? Jason? Friendly. Oh, Friendly. On the way dari Jakarta menuju Surabaya, Pak John. Oke, Jakarta menuju Surabaya ya. Kita doakan ya. Ya. Terima kasih, Pak John. Terima kasih, Pak Fransaki. Oke, Cifung, shalom. Halo, Cifung, selamat malam. Oke, mungkin sambil menunggu Cifung suaranya keluar, kita ke Cisiane dulu ya. Cisiane, gimana Ya, kabar Pak. mamanya? Ya. Baik, Pak. Ya, sebetulnya saya masih ada di Semarang, Pak, ini. Oh, lagi di Semarang Jadi, ya? Oke. ya, jadi belum tengok. Oh, gitu. Tapi Ya. meskipun belum tengok, tapi ada dengar kabar dari saudaranya, kasih tahu perkembangan kabar mamamu? Enggak, Pak. Oh, gitu Cuma ya, baik. ya, kemarin itu saya tanya sama suster kalau itu obatnya dikasih berapa macem. Ternyata cuma dikasih separuh itu. Oh, gitu. Ya, Yang ada 6 macem, yang 3 nggak diberikan. Cuma diberikan 3. Oh, gitu ya. Ya, kita doakan supaya Tuhan tolong, supaya bisa dilancarkan ya, sesuai dengan porsinya gitu. Ya, tetap semangat Cisiane ya. Selain Anda berdoa di sana, kami berdoa di sini. Kita sama-sama semua bersatu hati berdoa untuk mamanya. Tuhan minta belas kasihan Tuhan untuk mamanya ya, yang usianya sudah juga di atas kepala 7 ya. Iya. Ya, kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja untuk mamanya. Ya, salam Cifung. Halo Cifung. Bisa dengar suara saya? Ya. Ya, Cifung. Bisa dengar suara saya? Oke, mungkin masalah signal. Baik, teman-teman sekalian, kita akan langsung dalam doa ya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita satu dalam doa malam hari ini. Kita minta anugerah Tuhan dicurahkan buat kita semua. Ketika nanti nama saudara-saudara disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan langsung segera terkoneksi kepada saudara-saudara semua ya. Di tempat di mana engkau berada, percaya kuasa Tuhan menjumpai engkau, menghampiri engkau, mendatangi engkau malam ini ya. Yakinkan dirimu. Amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu Bapa. Malam ini kami akan berpisah. Oke, Cifung. Halo. Ya. Ya, halo Cifung. Bisa? Dia bisa bicara Pak John, tapi suaranya nggak keluar. Oh ya. Dia halo Cifung. Tapi suaranya nggak keluar. Ya. Halo Cifung. Ya. Selamat malam Cifung. Ya, baiklah. Mungkin kita akan dengarkan kesaksian Cifung ya. Oke, mari teman-teman sekalian. Kita satu dalam doa ya. Ketika saya menyebutkan nama saudara-saudara secara berurutan, itu artinya kuasa Tuhan langsung menghampirimu dan engkau berkata, I receive. Dan kalaupun engkau juga mengasihi orang-orang yang kau kasihi, apakah anakmu, cucumu, menantumu, mertuamu, orang tuamu, kau bisa mewakili mereka dimanapun mereka sakit, letakkan tangan kiri saudara-saudara di tubuh yang sakit dan arahkan tangan kanan di depan layar monitor pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian ya,
Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami minta kuasa hadirat Roh Kudus bekerja malam ini untuk semua yang hadir. Tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Engkau lihat iman mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mari jumpai mereka. Datangi mereka Tuhan. Temui mereka. Hampiri mereka di dalam nama Yesus. Malam hari ini. Pak Frans Angki. Engkau terima aliran Tuhan kepala di bagian ginjal, bagian tubuh, ujur tubuh. Menjadi sehat, menjadi pulih. Aku deklarasikan hari ini juga. Clear. Tidak ada penyakit apapun, kuman bakteri apapun, sudah clear. Semua bisi sudah dihancurkan, sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Dan engkau jadi sehat bersama istrimu, Ibu Selvi, dalam nama Yesus. Juga untuk anakmu juga kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia saat ini. Dalam nama baik Jason maupun kakak-kakaknya. Tuhan jamah saat mereka dalam perjalanan, saat mereka akan bekerja. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Beri masa depan harapan. Dalam nama Yesus, Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Cisiane Tuhan melihat imanmu saat ini juga. Engkau mengasihi mamamu. Tuhan lihat imani. Dalam nama Yesus, sekarang kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Maka hari ini percaya bahwa itu bukan tanganmu lagi yang engkau sedang letakkan di bagian tubuh yang sakit. Tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri, tangan yang berlubang paku. Tangan Yesus, tangan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Dimanapun engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit, engkau terima sekarang aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati, Tuhan pulihkan jiwa, Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mamanya Ibu Lopiun. Dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan hidupnya. Ini doa kami padamu, percaya malam ini sudah clear. Cisiane sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, dan Tuhan sudah dengar doamu malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau harapan, dan harapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus untuk Cifung, dalam nama Yesus engkau terima Cifung, bersama dengan suami dan anak-anaknya, cucunya, menantunya diselamatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan menjamah Lili, menjamah juga saudara-saudaranya, menjamah anak-anak Cifung, satu persatu diselamatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau Cifung menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistioni Rini, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga Ibu Ong Giokim, Ibu Rosalin, Ko Anto, dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, James, Cindy Yohan, juga Your Miracle, juga Pak Handi, dan juga Bu Angel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Di mana engkau meletakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan yang berlubang paku. Terima dalam nama Yesus. Dia sudah menjamah engkau, dia sudah menyembuhkan engkau, dia sudah pulihkan engkau, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, semua diberkati Tuhan. Untuk Tuhan penawaran batu bara, Bu Yeti, Pak Frans Angki, untuk juga Tuhan solar, kami doakan dilancarkan, untuk juga sandal kesehatan, kami doakan dilancarkan dalam nama Yesus. Apapun bisnis yang mereka lakukan, dalam nama Yesus, mereka yang buka usaha di rumah, buka usaha di toko, buka usaha dimanapun, Tuhan berkati semuanya. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang dalam keadaan apes, semua dalam keadaan yang terbaik dalam nama Yesus. Tidak ada yang dalam keadaan kesukaran, semua dilancarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi, semua dipenuhi, diberkelimpahan dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kehidupanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak, cucu, keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, bisnis mereka, karir mereka, dalam nama Yesus. Untuk kesehatan Ko Anto juga bersama cucu-cucunya, anaknya, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tokonya, Tuhan tambahkan order omset dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini sebelum kami berpisah, kami juga doakan Nathan, dan doakan juga Tuhan Indah, Tuhan sudah sembuhkan Indah dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, karena Tuhan melihat ibunya, Ibu Ong Giokim, begitu tekun dalam doakan, dengan kami percaya tidak ada doa yang sia-sia. Terima kasih. Doa kami kepadamu Tuhan, sembuhkan Cinyo, sembuhkan juga Cilinda Effendi, sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Ibu Joyce yang ada di Jalan Manya Rejo. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Pak Tony dalam Luminto, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, kemenangan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan sembuhkan juga Pak Bruri, Bu Rosalin. Terima Ya, kasih. terima kasih Juga Bu Pak Sandra ya. John. Sama-sama Bu Yeti. Pak John, gambarnya Siane. nggak kelihatan, Pak John. Ya, ini masalah di Jopin, apa kameranya. Oh, Yeti. Ya, memang kadang-kadang tidak stabil. iya. Nah, Selamat malam, Pak John. Selamat malam, Ko Anto. Tuhan berkati ya. Selamat malam semua teman-teman. Ya, Tuhan berkati teman-teman semua. Tuhan berkati. Ya, Cipung, Tuhan berkati Cipung. Nanti besok kesaksian ya, Cipung. Ya, Cisiane, Tuhan berkati ya. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, Bu Ong, Bu Rosalin, Pak Frans, Bu Ya, Yeti, terima kasih Pak Pak Andi, John. Bu Angel. Selamat beristirahat. Tuhan berkati ya. Iya, amin. Terima kasih. Oke, salam buat Jonathan ya. Baik, Pak John. Terima Oke, sip. kasih. Nanti Jonathan siap untuk dibaptis ya. Baik, Pak John. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you. God bless you. Ya, bye-bye. Ya, selamat malam semuanya. Malam.